akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar mengenai elektrokimia di lingkungan sekitar kita. Teman-teman, pernahkah kalian melihat benda-benda di sekitar kalian yang berwarna kecoklatan? Seperti saat kalian pergi ke bengkel, pastinya kalian juga melihat banyak tumpukan besi yang berwarna kecoklatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan kepada teman-teman semuanya contoh benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita yang berwarna kecoklatan. Contohnya ini. Nah, teman-teman, inilah benda-benda yang berwarna kecoklatan di lingkungan sekitar kita. Ada rantai sepeda, terus ini linggis, terus ada gergaji juga. Ini juga contoh benda di lingkungan sekitar kita yang berwarna kecoklatan. Ini pada sepeda yang sudah lama tidak digunakan. Nah, ini juga benda yang berwarna kecoklatan. Terus ada juga seng. Lalu, mengapa warna tersebut bisa berubah menjadi kecoklatan? Hal tersebut terjadi karena besi mengalami korosi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar istilah karat atau perkaratan? Perkaratan yang terjadi pada unsur logam seperti besi disebut juga dengan korosi. Apa itu korosi? Simak penjelasannya berikut ini. Dalam materi korosi ini, yang pertama kita akan mempelajari pengertian korosi, yang kedua proses terbentuknya korosi, yang ketiga faktor-faktor yang menyebabkan korosi, dan yang terakhir yaitu pencegahan korosi. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, pengertian korosi. Korosi merupakan proses suatu logam yang mengalami reaksi oksidasi di udara yang bebas. Nah, korosi merupakan reaksi redoks karena terjadi antara logam dengan zat yang ada di sekitarnya. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Yang selanjutnya, proses terbentuknya korosi. Proses terbentuknya korosi, yang pertama, logam besi yang kontak dengan udara dioksidasi menjadi ion Fe2+. Yang kedua, ion Fe2+ larut dalam air dan bergerak ke katoda melalui tetesan air. Yang ketiga, elektron bergerak ke katoda melalui logam. Yang keempat, elektron mereduksi oksidasi dari udara yang menghasilkan air. Dan yang terakhir, sebagian oksigen yang larut dalam air mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ yang membentuk karat pada besi. Nah, berikut adalah proses reaksi korosi. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab korosi. Faktor penyebab korosi di sini ada 5 macam, yaitu 1. Uap air dan oksigen. Yang kedua, larutan elektrolit. Yang ketiga, kontak dengan kurang aktif. Dan yang keempat, zat terlarut dan pelarutnya. Dan yang terakhir adalah semakin aktifnya logam tersebut, maka semakin mudah terkorosi. Yang selanjutnya, pencegahan korosi. Pencegahan korosi dapat dilakukan dengan cara 1. Pengecetan, yang kedua, melumuri dengan oli, yang ketiga, membalut dengan plastik seperti rak piring dan keranjang, yang keempat, melapisi dengan seng atau galvanisasi, yang kelima, melapisi dengan timah, dan yang terakhir, membuat panduan logam. Nah, berikut merupakan contoh cara untuk memperlambat korosi. Yang pertama, memasukkan besi ke dalam minyak karena minyak mampu menahan oksigen masuk ke dalam besi. Dan yang kedua, memasukkan besi ke dalam air yang telah dididihkan. Dan yang terakhir, pemberian kristal garam atau basa anhidrat. Berikut merupakan contoh pencegahan korosi. Pada gambar yang pertama yaitu pelumasan. Pelumasan yang dilakukan untuk sepeda motor. Dan contoh gambar yang kedua yaitu mengecat. Dan contoh gambar yang terakhir yaitu nilok atau penilokan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai korosi.
ternyata proses korosi itu dapat kita cegah proses pembentukannya. Sudah jelas kan, jika kita belajar kimia, itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Tanpa pengetahuan tersebut, mungkin banyak logam-logam yang ada di sekitar kita yang seharusnya bermanfaat tetapi rusak akibat korosi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.